dulu sholat zuhur, artinya sholat yang pertamanya isya. Dia mau ulang lagi zuhurnya boleh, hukumnya sunnah. Paham ini kira-kira? Ada yang pernah ngelakuin nggak? Hah? Hah? Niatnya sama, sholat zuhur niatnya sholat zuhur. Cuma ingat, niatnya itu tetap niatnya niat fardu. Cuma yakin di hati inilah bagian sunnah. Usolli fardu zuhri sama, tapi kita meyakini di hati kita ini sebagai tambahan sunnah. Artinya bukan sholat wajib yang kayak tadi yang pertama. Yang pertama kan sholat wajib zuhur. Yang kedua niatnya wajib usolli fardu zuhri, tapi pahalanya pahala sunnah. Paham ya? Paham ya? Kerjanya wajib nih, niatnya wajib niatnya. Jadi kerjaannya sunnah, tapi niatnya wajib, pahalanya pahala sunnah. Itu. Jadi pertama sah dulu sholat yang pertama. Yang kedua yang pertama tadi berjamaah, mesti berjamaah. Yang kedua sah sholat yang pertama. Nah yang ketiganya masih di dalam waktunya. Johor sampai jam 3:30 pokoknya. Nah iya, mulangnya di situ. Jangan jam 4 baru mulang johor. Namanya kodok itu. Ya, bukan mulang lagi, udah di luar waktu sholatnya gitu. Mesti dalam satu waktu. Nah ada yang mengatakan kalau dia 1 rakaat aja dalam waktu yang sesuai pada sholat itu, katakan johor, dia mulangnya kira kurang lebih hampir 3:30 dah, hampir asar lah gitu. Baru dapat rakaat pertama asar, terus ya dapat dia. Nah terus berjamaahnya kalau kata Imam Rafi itu kudu dari awal sampai akhir. Itu kata Imam Rafi, mesti awal sampai akhir dia berjamaah. Enggak boleh tiba-tiba mufaroqah kalau untuk sholat ibadah. Terus kemudian syarat berikutnya tuh yang tadi ditanya, qasdul fardhiyah, mesti meniatkan sholat fardu. Ya, niatnya sholat fardu, tapi pahalanya sunnah. Kemudian syarat berikutnya marratan wahidah, mesti sekali doang, kagak boleh ngulang. Asal lagi pengen ngulang kagak. Kali iseng-isengnya sholat gitu, di johor iseng banget kita ngomong sholat lagi ya, sholat zuhur lagi gitu. Asal ada orang, bang, udah sholat bang, ya baru saya. Waduh, mantep, kelar dia sholat. Ada lagi, bang, baru sholat ya baru bang. Masya Allah, joki itu. Joki jamaah. Tapi ini kan boleh dalam manusia, mesti sekali doang mulangnya. Takutnya kalau berkali-kali malah terlalu main-main gitu. Apalagi lama-lama dia mau dapat 27 derajat ya. Berjamaah sama anak-anak. Beberapa bulanan aja. Repot mengurusan ini. Ya. Jadi kali itu nggak boleh. Tapi kalau badal puasa, apa badal puasa? Orang kaya, bapaknya meninggal, dia punya duit. Memang orang tua agak puasa berapa lama? Waduh, banyak ya. Itu udah berapa tahun kagak pernah puasa. Dulunya gak ada gitu. Berasnya kok beras bayar. Tapi puasa yang dulu kan kagak bisa. Kecuali waktu masih masa sakit, masa tua itu lain lagi. Masa sakit yang gak bisa, gak diarepin sembuhnya, sama masa tuanya. Waktu muda nih dulu belum pernah bayar. Wah, cerita bapak saya itu bandel, bapak saya. Jadi umpamanya gitu ya, orang berpuasa sampai kayaknya 5 tahun, 5 kali Ramadan, berarti 5 kali 30, 150. Nah itu badalin, bisa puasa dibadalin. Nah, kalau bikin calonnya bikin pelan, terima badal puasa, ya kan? Sehari ucapkan, ya udah jadi
dikuasai saya gitu kan. Jadi itu ya boleh juga. Ya, cuma kurang pantas saja. Jadi ada ibadah yang dibayar. Orang badal haji emang agak punya duit, bayar juga. Mana mau dia badalin? Dia tiap tahun berangkat nih, bawa rombongan. Emang mau dia badalin ujuk-ujuk? Kagak, bayar dulu baru badalin, tetap bayar. Gitu. Jadi ada beberapa yang ibadah ngeluarin duit, ya apa boleh buat, mau harus ngeluarin duit. Bedakan yang ngeluarin duit, termasuk ngaji di kuburan. Ngaji di kuburan, kata yang ngaji, waduh ini kuburan apalagi sekarang musim hujan nih, udah belum, angin kenceng, jaket kudu kuat. Kalau makan aja lah, malam aja mah kudu kena angin mulu ini. Dan terus jadi berapa nih mengaji, berapa nih? Udah dah semalaman, udah bayar perdu, ya pokoknya satu grup berapa, 8 orang bawahnya. Udah dah perdu aja dah, berapa? 1,5 juta bawahnya. Semalam hati-hati naik 2 juta, karena kondisi yang begini nih, hujan mulu, ya berat soalnya, enakan tidur di rumah kan. Ya deh naik dah 2 juta, jadi 2 juta. Itu bisa begitu, jangan disalahin. Banyak dalilnya itu, ya itu apa namanya, lebih berhak dibayar itu Quran. Orang ngajarin Quran itu paling berhak untuk dibayar. Baca Quran boleh, di ngaji dibayar cuma. Termasuk orang yang ngajarin Quran. Orang ngajarin Quran baca ya, terus baca ya Quran dan semua dibaca. Makanya model itu boleh. Seandainya dia minta duit, tetap apa itu? Anak kan mengajarin Iqra nih, besok ente udah naik nih gitu sama. Udah dah, bayar per huruf aja dah. Bayar per huruf. Ya, jadi itu sebenarnya intinya boleh kalau kayak gitu. Nah, balik lagi tuh, jadi ibadah cuma sekali, ibadah cuma sekali, ngulang sholat cuma sekali. Kemudian hanya khusus pada sholat fardu atau sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Tadi juga udah contohnya. Umpamanya kita lagi di rumah, begitu lagi apa namanya kita sholat id, ada saudara kita kesiangan id, begitu dia berangkat udah pada bubar, dia kesiangan, ketemu sama kita, lah anu bang, belum sholat ini, orang udah pada pulang, jadi coba sama saya ya, berjamaah, nggak apa-apa, sholat id, sholat aja nggak pakai bubar lagi udah, sholat aja gitu. Kemudian juga bukan pada sholat syiddatul khauf. Sholat syiddatul khauf, ya baik itu kan sholat syiddatul khauf itu ada macam-macam ya. Apa namanya, yang diambil tuh dipilih 4 macam dalam madzhab Syafi'i. Ada yang disebut tardatul khauf, ada sholat khauf yang namanya asaman, ya dan lain sebagainya. Ada 4. Ada yang madhep ke kiblat, itu posisi yang pertama ada kiblat, yang belakang kosong. Ada macam-macam, terpakai kalau lapangan ketemu gitu ya. Jadi ada tertentu, ada sholat khauf, ada juga yang disebut dengan syiddatul khauf. Syiddatul khauf itu termasuk lagi kebakaran, lagi kemalingan boleh. Ada dalam hasil berdiri itu begini, lau hidamalun wa huwa fi shalah jazalahu an yalhaq as-sari wa yusalli. Jadi seandainya barangnya dicuri, barangnya diambil, itu dia uber kemari, diuber aja nggak pakai teriak, diuber tanpa batalin sholat, ada apa-apa, lari gitu, nggak pakai teriak-teriak kan, uber tuh dapat ambil barang, nggak apa-apa, nggak batal itu, terusin sholatnya,
berhenti pas banget di tengah jalan, terusin dari situ. Ya, itu kata Imam Romli itu termasuk sidratul khawf, nguber malik, ya harta kita diambil, sidratul khawf. Cuma kata Imam Ibnu Hajar, kalau waktu masih lama aku udah batalin aja, gitu. Habis waktunya masih panjang gitu, artinya dia masih bisa buat ulang sholat tuh waktunya masih lama. Itu apa begitu sidratul khawf. Ya. Jadi maka apalagi urusan nyawa. Orang imam tahu sujud meninggal, memang kita tahu dia meninggal dan kita tahu dia lebah, agak buat bangun, jangan dia meninggal, ya mati mah, ya kan nggak bisa begitu tetap buka begitu, ambil dulu. Ya kalau dia menusin satu tusin dah jadi imam, satu ambil atau berapa orang ambil, selamat itu kali aja masih bisa selamat. Ya mungkin dia punya penyakit apa, tahu-tahu begitu bukan meninggal, tapi karena kelamaan akhirnya meninggal, bisa jadi itu karena lambat penanganannya. Jadi kalau urusan nyawa udah itu, jangan orang tua dia tahu rumah itu selesai, wah dia itu ya anak kagak enggak sih dia jatuh, padahal sampingnya gue rasanya kesana khusus sampai orang jatuh kagak tahu. Begitu gak kira-kira orang jatuh kagak tahu, mungkin ya tidak, bukan kelas kita ini mah ya, orang nyamuk aja nempel paham banget kita. Jadi kayak gitu udah kita mau buru-buru batal, itu boleh ya dalam menyelamatkan jiwa, itu masuk lupa dan lain sebagainya. Dan juga syaratnya bukan pada sholat jenazah. Sholat jenazah nggak boleh diulang 2 kali. Kita udah sholat jenazah, sholat lagi nggak boleh. Ini ada pengumuman rajin, bapak sholatin, habis itu sholatin lagi saya sholat mau bapak. Ya malah kagak benar itu. Sholat jenazah sekali doang, buat satu orang sekali udah. Terus yang lain nggak boleh berkali-kali, tapi orang ganti gak apa-apa. Ya jenazah pertama penuh semasjid, bubar ganti lagi orang gak apa-apa. Yang penting orang beda, jangan diri juga. Kita udah sholat gak boleh sholat lagi jenazah. Tuh ya. Jadi biar diingat tuh, konsep penting soalnya. Begitu jenazah sampai selesai di kapan itu sholatin, kita mau buru-buru mau sholat selesai udah jadi apa, nah itu udah jangan sholat lagi gitu, jangan sholat lagi bawa ke masjid, udah yang kan boleh sholat lagi karena itu udah sholat. Jadi yang udah nyolatin nggak boleh nyolatin lagi 2 kali gitu. Jenazah cukup sekali nyolatinnya, kecuali tadi boleh berulang-ulang dengan catatan orangnya juga ganti-ganti, jangan dia doang. Nah itu sholat i'adah ya. Dan juga nggak boleh sholat i'adah pada witir ganjil, diulang nggak benar. Ini kan ya 3 jadi 5 gitu. Jadi nggak boleh kalau orang witir. Kemudian an-yu'idaha, bahwa kesunahan mengulang sholat itu biniyatil fardhiyah, dengan niat fardu. So ya, jadi niatnya fardu tadi sudah dijelasin. Kemudian i'adatun nawafili allati tusannu fiha jamaah. Sunnah i'adatun nawafil, mengulang sholat sunnah allati yang tusannu fiha, disunahkan di dalamnya al-jamaah, berjamaah. Jadi kalau yang disunahkan berjamaah, sunnah pula mengulang. Ya tadi contohnya sholat Idul Fitri, orang kesiangan yang ulang ke saya gitu. Nggak apa-apa,
Karena itu disunahkan berjamaah. Kalau sholat qobliyah ba'diyah mah enggak, itu kan kagak berjamaah. Itu berqobliyah ya, itu barang saya enggak. Kalau qobliyah sendiri, ya bukan sholat berjamaah. Beda lagi sama i'adatul Jumat, beda lagi ya. Jumat itu nggak boleh diulang. Diulangnya Jumat itu jadi Johor. Itu kalau ada sebab. Kalau nggak ada sebab nggak boleh. Nggak ada apa-apa yang ada, nggak boleh. Di antara yang boleh yang ada itu apa bahkan wajib nanti ada itu bagi orang yang tidak sah sholat Jumatnya, wajibnya ada. Dari mana dasarnya? Umpamanya masjid berdekatan dan gak ada hajat apa-apa, sebenarnya bisa digabung, cuma kagak masing-masing pengen bikin sendiri ya, habis yang mau pengurusan aku sama ini kan ada juga begitu, karena ngaku di masjid jadi gak mau gabung, atau pengurusan ini lengser marah bikin masjid lagi, mau kita tandingin aja masjidnya tergaramen kita begitu. Ada kadang musola ini masjid, ini musola langsung berubah jadi masjid gara-gara covid, berubah banyak tuh musola jadi masjid. Habis sudah keenakan sahabat Jumat terima kotak amal kan ada pemasukan namanya. Dan kalau musola kan ngapain musola? Nggak ada dia masuknya. Kalau Jumat terlihat kotak amal keliling terlihat. Kalau jamaahnya banyak ketahuan. Apalagi jamaah yang ada di kantoran, ya di pabrik. Kalau di kampung-kampung yang dalam memang ya kadang jangan kata gopek jadi lupa bawa ya. Ya, jadi kotak amal banyak yang tempat pendorongnya. Ya, tapi kalau di kantor di pabrik kan biasanya pada bawa duit. Saya masukin. Lah cepat jadinya dimasukin. Masa di bawahan dua gede, karena gede maksudnya. Ya, nah ini soal lagi yang gede-gede itu jadi nggak apa-apa. Dan kotak amal kan berkelihatan. Akhirnya bikin kepancing pengen bikin masjid. Nah ini tanpa melihat kondisi yang lainnya, boleh apa enggak? Enggak, yang penting kemudian bikin aja masjid. Nah ini repot gara-gara melihat kotak amal. Kan lumayan soalnya Jumat orang sampai 200, kalau dihitung 5.000 aja berarti 10 juta ya. 2.000 aja 2.000 lah, 2.000 kali 100 2 juta ya kan. Khotib dan gopek atau 700 ya masih sisa 1,3 gitu. Kelihatan pemasukannya. Cuma kalau musola ya, maka kadang ada begitu. Ada bikin musola, ini masjid musola jadi masjid juga. Nah ini kan deketan, nggak ada hajat, nggak ada apa-apa. Maka yang takbir untuk ihram duluan dia yang sah. Allahu Akbar, yang Allah masuk khutbah. Maka yang sah adalah yang takbir duluan. Nah karena udah nyata dia kalah duluan, maka dia wajib ada. Kalau enggak, yang mana yang duluan? Udah gitu, wah agak jelas nggak ketahuan, maka dua-duanya bukan ada, gabung sholat Jumat bareng gitu. Jadi sebenarnya itu banyak aturannya, cuma orang nggak paham lempengan situ, tapi kesannya kayak pada so tahu udah itu ibadah yang agak gampang ya urusan Jumat. Tapi kalau umpamanya kalau bisa dia repot, alasan keamanan masih bisa tuh. Alasan keamanan, kampung sini mau ngomong sini, masjid ini satu tengah-tengah. Kalau semua kemarin dalam sebulan ini masjid, wah udah bikin aja di sana daripada ribut mulu. Ya, karena ada di tempat kampung begini ya. Ini kampung ini sama kampung itu ribut aja, nggak tahu masalahnya apa. Ribut aja, kadang turun temurun, ada turun temurun. Sampai begitu anaknya kagak tahu apa-apa. Kamu tinggal di mana? Ada bapaknya. Bapak temannya nih kamu tinggal di mana? Di kampung sok. Waduh, besok dijamin sama dia. Kagak bener sih, lu udah kagak bener aja. Kan ada yang model gitu. Maka kalau memang kagak bisa disatuin daripada ribut, itu lain. Itu namanya ada aja.
gitu. Jadi yang kayak gitu gak perlu ngulang buku. Terus kemudian tusatul jama'atu fi sholatil maqdiyati khalfa maqdiyati min nawiha. Tusatu disunahkan al-jama'atu berjamaah fi sholatil maqdiyah pada sholat yang diqodho khalfa maqdiyati di belakang orang yang qodho juga min nawiha dari jenisnya sama, subuh siangan bareng-bareng ya, subuhnya kesiangan bareng-bareng, lekodo bareng-bareng berjamaah gak apa-apa gitu. Sholat subuh jam 7 rame-rame, sholat itu jarang tuh duha berjamaah ya. Paling subuh itu subuh kodo bareng jadi dah ya, boleh gak apa-apa. Emang ada dalilnya sholat di kodo, karena sebagian mengatakan kagak tuh ya, yang model orang-orang begitu dah ya, yang nyalain mulu. Agak ada dalilnya itu kodo, maka gak wajib kita. Kalau udah luput sholat enggak kodo lagi, udah tobat aja ngomong. Wah ini repot nih, padahal banyak dalilnya ya. Di antaranya tuh Nabi pernah kesiangan. Ini kok Nabi kok trader? Bukan Nabi trader, ini buat hukum. Kalau Nabi kagak pernah begini, kita itu yang gitu. Maka Nabi kesiangan. Udah bikin lagi subuh, rombongan ngantuk banget. Makanya ini rombongan. Nah, bilang ini rombongan besok tiga nih. Panas buyang banget, ngantuk bener ini. Bagaimana? Udah tenang, tidur aja semua. Tadi saya bilang tidur aja dulu. Saya yang begadang ini. Ntar kalau di subuh saya bangun nih. Begitu. Wah, begitu mau ada subuh 15-20 menit lagi ngantuk saya bilang. Tidur dulu. Itu dalam riwayat hadis. Ya, ini hadis soal ini dari Sahih Muslim. Ya, hadis Sahih Muslim. Itu udah terang matahari, udah rasanya angkat pada bangun. Jam berapa itu kira-kira? Jam 8 itu angkat, udah berasa. Kata Nabi, nah, betul terang ini. Bila mana juga pulas. Ya, nah, katanya mau bangun ini. Ya, Rasul, sama. Nyerah juga saya ngantuk. Agak kuat juga ya, saya ketiduran. Ya makanya jadilah kita berada dalam kuasa Allah. Gak bisa kita, kalau kata kita pasti ya, gitu. Jadi kita dalam kuasa Allah. Itu Rasulullah harusnya marah, tapi marahnya mengeluarkan ilmu. Agak betak-betak, ya aku sih lo gaya-gayaan bangunnya lo. Kalau kata kita begitu. Iya, tahu cuma tidur terus nyampe kemana-mana. Tapi Rasulullah nggak begitu, ya Rasulullah nggak begitu. Yang keluar malah ilmu. Akhirnya udah sholat subuh bareng. Jadi itu dalil bahwa sholat boleh dikodok. Ya, terus ada dalil lagi ya. Mana ma'anis sholat, siapa orang yang ketiduran dari sholatnya, au nasiha atau dia lupa, kelupaan atau ketiduran, fasalliha, maka sholatlah dia. Idza dzakaraha, tatkala dia ingat. Kenapa? Karena itu adalah sebagai kafarahnya. La kafarah illa biha. Tidak ada kafarah tidak ada tebusan buat sholat kecuali mengqadha sholat. Itu dalilnya. Ini buat yang sengaja umpamanya, gak ada dasarnya. Kalau buat tidur seketahuan hadisnya sahih, ketiduran ada qadha, lupa ada qadha. Yang sengaja masa kagak di qadha? Ini logika kita kagak masuk nih ya. Dalilnya mana dalilnya? Itu tadi dalilnya tentang yang tidur, Nabi ketiduran, terus Nabi menyatakan
bahwa orang yang tidur dan kelupaan sholat, maka kalau dia ingat sholat, karena itu kafarat. Ya kan itu dalil tidur, mana dalil sengajanya? Nah ini namanya kita kudu melihat kaidah usul. Ini namanya tadbihun bil ada alal a'la. Tadbihun bil adna alal a'la. Ini namanya peringatan dari yang rendah kepada yang tinggi, namanya kaidahnya. Artinya apa? Yang tidur aja disuruh qadha, apalagi yang sengaja gitu. Paham ya? Itu namanya tanbihun bil adna. Jadi tanbih dari yang rendah alal a'la kepada yang lebih rumit masalahnya. Tidur aja disuruh qadha, apalagi sengaja. Itu kaidahnya. Jadi dalilnya itu cuma ada kaidahnya. Makanya kalau kalian belajar kaidah, baca lewat terjemah hadis ya begitu, kita ngaco akhirnya. Hukumnya dia yang ngatur sendiri. Jadi kotor. Jadi kita sunnah mengkodok sholat secara berjamaah. Ya, cuma kalau kita sengaja, ya tobat kita. Tobat juga, karena kita udah lalai. Tapi kalau ketiduran, nah itu dimaaf gitu. Malah justru begini, kita udah biasa sholat subuh berjamaah, tinggal bareng sama mertua, terus kemudian kesiangan, waduh, bangun, ya Allah, habis subuh, pas katakan terbit matahari itu setengah 6, ya dia bangun setengah 6, wah habis waktu, bagaimana? Ntar dulu, ngopi dulu dah, karena sunnahnya tuh ntar dia ngantar-ngantarin sampai masuk waktu duha. Waktu duha itu masuknya antara terbit matahari sampai 4 derajat. 1 derajat itu arba'ah daqaiq, 4 menit. Maka berarti 4 kali 4 16 menit. Kalau seandainya terbit matahari setengah 6, berarti setengah 6 lewat 16. Ya, itu baru masuk duha, dan itulah sholat isyraq. Jadi sholat isyraq di situ bukan pas terbit matahari sholat isyraq, nah kagak boleh. Itu makruh tahrim. Sholat saat terbit matahari sampai naik setombak itu 4 derajat, maka itu waktu haram. Itu perlu sholat isyraq. Pakai dibilangin pakai ngotot lagi. Oh di Mekah kagak apa? Di Mekah beda. Di Mekah kagak ada waktu yang diharamkan. Ente habis asar ke sholat lagi gua udah apa-apa. Cuma kalau di sini kagak boleh, di luar Mekah kagak boleh. Ada waktu yang diharamkan, gitu. Jadi kalau di Mekah gak berlaku. Di Mekah kapan aja mau sholat boleh, mau sholat sunnah kapan aja gak apa-apa. Kalau ini ada aturannya tentang makruh tahrim, itu waktu yang diharapkan tuh sholat. Nah dia jadi kurang lebih masuk duha baru dia sholat. Itu kenapa? Karena biar apa? Biar gak ada yang ngata. Coba tinggal nomor 2 bangun setengah kita sholat, mantu kesiangan, lebih besok bisa kagak sholat lagi tuh. Ya dikata gitu. Nah udah mendingan tar dulu. Begitu masuk waktu duha dia wudu, dia sholat. Allah, masya Allah, mantu gua gak duha aja. Entah mau ya, mantu gatunya suha. Ya subuh campur duha, 2 bulannya ngumpet. Sampai sini dulu dah. Biar kali jauh ditanya mungkin. Ya. Yang sholat wajib, waktu kita kecil kita ingat setelah balik itu sholat wajibnya masih berantakan gitu. Nah itu kapan waktunya kita bodoh ya? Yang pertama. Dan yang kedua, di tempat saya itu mau masjid mau sholat, kalau sholat itu pakai speaker kan, kencang gitu kan. Nah kita nggak apa-apa ikut di situ kan, jamaah di masjid atau di musola yang ketika sholat itu speakernya kencang gitu, dipakai buat keluar. Jadi kapan kita fotonya? Foto sholat kapan aja. Waktu yang haram foto nggak apa-apa. Itu. Jadi waktu yang haram ada pengecualian. Di antaranya adalah sholat kodok. Sholat kodok boleh. Habis sholat subuh kodok.
Saya kayaknya dulu waktu menginjak usia balik sampai umur 20 kayaknya saya umpamanya gitu ya. Lagi badan-badannya itu apa aja saya deh, sholat kagak, main judi iya, minuman ditenggak, apa aja tuh kagak bener dah. Ada ditobat, disandar, maka banyak dia punya utang. Udah sholat aja semampu dia tuh. Habis subuh dia sholat subuh lagi, habis zuhur dia sholat zuhur lagi. Nggak apa-apa, sholat cuma kalau habis subuh di rumah, jangan di masjid, terjadi omongan orang. Ya, jadi jangan ngerjain sholat sunnah, qadha aja, qadha aja. Jadi wah ini udah qadha zuhur ini, masih lama nih waktu istirahat, pengen qadha asar nggak apa-apa. Mau qadha zuhur lagi terus sampai 5 kali, ya. Habis sholat zuhur lagi qadha 5 kali nggak apa-apa. Kapan aja, kecuali waktu khotib naik mimbar. Kita udah sholat zuhur kita qadha, atau sholat asar atau sholat subuh kita qadha sebelum waktu Jumat. Begitu ada Jumat, kita katakan yang 2 kali dia sholat sunnah umpamanya. Khotib naik mimbar, juga benar sholat lagi, sholat qadha kagak boleh, nggak boleh. Khotib naik mimbar, kudu dengerin, kagak boleh lagi. Baru kata jaga sholat aja kagak boleh. Yang di dalam nih ya, di dalam masjid. Kalau yang di luar baru masuk ya boleh sholat. Cuma sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah Jumat, cuma singkat sholatnya, nggak boleh lama-lama. Wah ini qobliyah Jumat tidak, khotib lagi naik mimbar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, dia baru nyampe. Allah, seperti itu mah dia gue bebek makotipnya harus dengerin jawabannya sabihis. Wah sholat sunnah lama banget ya, kagak boleh dicepetin. Kenapa? Karena khotib udah naik mimbar gitu. Jadi lempengan qadha apa silakan kapan aja, kecuali pas khotib naik mimbar. Terus kemudian sholat di tempat yang speakernya tengah-tengah gitu. Emang ada yang pelan ada yang udah kayak begitu kan sekarang ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Kadang imamnya speaker sampai keluar. Masjidnya di sana kedengeran dari rumah kita. Masjid jauh kedengeran. Itu ada juga model gitu. Ya Allah, dia baca gimana sih, bacaan salah juga kita tandingnya bagaimana? Dia salah di keter nih. Masa kita lempengnya dari rumah, kan kayak gitu juga di kegedean ya, yang lempengnya kan yang ada di masjid. Maka sebenarnya gak perlu tuh, ya gak perlu pakai speaker luar ketika jadi imam. Cukup yang penting kedengaran kepada orang yang sholat selesai itu. Terus kalau seandainya katakan ini bacaannya panjang, ya mungkin enak kali. Cuma kalau ada orang tidur, berganggu dengan bacaan Quran itu makruh. Nah, terus bagaimana? Maka pelanin. Kita lagi baca Quran ada orang tidur, pelanin. Bukan berhenti baca Quran, bukan. Baca Quran bersih, cuma pelanin. Biar dapat 2 pahala. Pahala kita baca Quran, pahala gak nyakitin orang. Karena ada orang capek buat dia pulas, kita baca pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Gak kasihan ya. Itu udah. Itu makanya udahlah biarin, karena emang pakai mic begitu ya. Kita bilangin dalam hati ya. Gitu. Ya udah nggak masalah kita sholat di itu. Ya selama yang penting imamnya kan benar gitu sesuai dengan syarat-syaratnya. Ya baik, ada lagi nggak? Yang untuk masalah sholat di pasar kan di daerah banyak tempat itu dekat-dekatan. Kalau dari jarak itu ada syaratnya nggak sih? Terus sama misalkan kita dekat-dekat di pusat, tadi kan ayam Miratul Umroh lebih dulu itu lebih yang sah.
Nah itu sebaiknya kalau deket-deket itu kita gantinya pakai apa? Yang kita nggak tahu nih kita sebenarnya yang sah yang mana sih gitu. Sebaiknya gimana sih? Iya, jadi ini problem sekarang gitu. Ya, udah dah. Apa namanya? Yang pertama sebenarnya harusnya ada jarak. Jarak tuh diantaranya terpisah dengan jalan raya, terpisah dengan apa namanya kali gitu ya, kali yang luas. Jadi itu nggak apa-apa ada Jumatan berbilang berjumlah, nggak cuma satu. Dan ada syarat-syarat lainnya gitu ya. Nah cuma sekarang ini kan begitu, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Maka yang paling duluan takbiratul ihram dia makanya cari khotib yang pintar, dia tahu nih, cepet disingkat. Lagi khotib ngapain lama-lama juga sekarang orang emang bener mau dengerin. Kita pengennya nyampe ilmu, wah kesempatan nih. Kalau ngaji kan sedikit, khutbah banyak, sampaikan nih, kita sampein ilmu. Tetap aja pulas orang. Begitu kita alhamdulillah, dia bismillah Allahumma amin. Pulas dia. Ya, makanya kalau bisa sebelum dia begini kita udah kelar. Ya, cepat nih gitu. Ya, itu paling enak gitu. Waktu gitu. Jadi nggak perlu lama-lama gitu. Saya pernah soalnya di satu PT gitu ya. Begitu saya ngomong, cepat apa kelamaan apa kagak ntar aja dia di depan. Oh sudah depan apa ya? Betulnya dia kan ada kantinnya. Oh gitu ini ada warung-warung di depan itu tuh, di depan PT. Begitu kita keluar, soal makasih soal sempat ngopi gitu soal sempat apa? Pantesan, oh berarti cepat berarti. Beres dah. Karena udah kita tahu, oh ya udah, kagak perlu isi yang mantap-mantap. Poin aja udah selesai, gitu. Penting udah. Jadi kalau bisa gitu, ibaratnya gitu ya. Kelar udah, gitu. Aman udah. Jadi sebelum sempat dia apa yang hubungin mah, kadang khotib lama banget. Orang udah begini gitu sampai palanya nempel gitu, kayak gitu. Ya Allah. Sambingannya Itu ngantuk banget. Terus di atas. Pada ini mah kagak begitu, guling-guling. Ya. Jadi apa namanya, kita bagaimana tuh solusinya nih sholat? Ya ada, cuma kita belajar yakin aja kan. Terus kemudian kalau kita sholatnya sakit, karena kalau ragu-ragu juga harusnya bukan ada, tapi gabung dulu sama ada duluan. Wah kagak jelas, kagak ada informasi. Itu informasi itu boleh didapat sama orang yang kagak sholat, boleh. Ini orang kagak sholat, orang laki kagak sholat, orang muslim laki kagak sholat, gak kedua kagak sholat Jumat. Cuma dia ngomong begini, lu tadi lama amat di masjid situ, orang udah duluan. Lu berarti itu memang udah sholat duluan. Berarti itu kan dapat info. Wah, seorang yang sah kita agak, dia ada gitu. Ada untungnya juga tuh orang. Tapi jangan begitu. Kita sengaja ngajet. Wah ini masjid terpetan gua pakai sholat. Kagak boleh. Jadi ibaratnya itu informasinya masih bisa diterima nih, sekalipun dia fasik tuh. Ya, padahal kan harusnya adil, tapi kelemahan itu dia masih boleh diterima. Jadi kita kalau itu belajar yakin aja. Dari kedua, oh mungkin ada hajatan. Mungkin kalau disatuin RW sama RW ribut, mungkin warga kagak RW sama RW ribut gitu. RW sama RW ribut kan ujung-ujungnya bawahan jadi ribut, takutnya begitu. Udah kita begitu aja dah, mikir aja susah tuh sekarang. Kalau kita bilang Jumatan kita mutar aja dah, ini kan masjid Jumat nih, JMR dekat-dekat. Ya, Jumat pertama di masjid ini, Jumat kedua di masjid ini, Jumat ketiga sudah ngomelin orang aja. Enak aja loh, gitu. Bisa dikatakan. Padahal kita kasih solusi, tapi belum tentu mau. Dia kuari dalil, gitu. Dalilnya dalil ngaco kan, bukan dalil yang benar. Itu namanya jahil murakkab. Gobloknya ketumpuk, udah salah motor, kuari dalil lagi. Itu namanya jahil murakkab, gitu. Ya makanya udah kita husnuzon aja deh. Ya, udah babnya main hati aja deh. Husnuzon lantaran udah saking banyaknya begitu.
adah itu, apakah hukumnya bisa dikatakan wajib jika yang pertama kita melaksanakan sholat fardunya sendiri, kemudian yang kedua berjamaah kita melakukan, apakah jadi hukumnya wajib atau sunnah? Iya. Jadi yang tadi itu dulu yang sholat, kalau bisa hati-hati kita nyari yang kira-kira pas bisa sah menurut hati kita. Wah ini kayaknya kopinya cepat disembunyi sih tidak, gitu. Jadi biar cepat selesai. Apa namanya sah sholat kita. Nah ini untuknya ada. Kalaupun awalnya sendiri, tetap mengulang sholat hukumnya tetap sunnah. Ya tetap sunnah. Cuma kesunahannya mesti berjamaah dan niat fardu gitu. Niatnya niat sholat fardu, tetapi pahamnya tetap sunnah. Hukumnya tetap sunnah. Nggak jadi wajib kan? Gitu. Nanti kalau wajib kesannya berarti berjamaah hukumnya wajib. Ya wajibnya kan wajib kifayah, bukan wajib ain. Ketika ada yang berjamaah sekelompok orang di tempat yang syiar nggak masalah. Udah yang lain gugur kewajibannya. Tapi kalau nggak ada, berjamaah tapi di rumah semua, oh enggak, di rumah nggak bisa syiar. Itu berjamaah nih, keluarga kita katakan ada 12 orang, ya, Allah bapaknya anaknya tuh, anaknya jadi 12, bininya 1. Udah boleh jadi itu enak main halu udah lihat-lihat. Ya, itu dia sholat, apa namanya, tetap hukumnya belum berjamaah, karena di rumahnya nggak bisa orang yang tanah sholat ikut sholat itu. Oh, jangan anak banyak dibanding berjamaah sama keluarga jadi mudah sholat nggak bisa. Tapi kalau di masjid di sholat syiar, nah itu dia maksudnya adalah di tempat yang syiar maka bisa menggugurkan kewajiban yang lain. Jadi tetap sunnah ya. Baik, ada lagi nggak? Ya. Ada pertanyaan subuh kesiangan. Itu niatnya kodo atau subuh aja? Iya ya. Jadi niat qadha itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah niat qadha. Usolli fardhu subhi qadhaan, usolli fardhu isya qadhaan. Niat qadhaan itu hukumnya sunnah. Sunnah hukum. Tapi kalau mau dipakai dia dapat pahala sunnah. Jadi kita subuh siang sholat subuh aja, nggak pakai qadhaan. Sebenarnya udah qadha. Kenapa? Karena udah di luar waktu. Udah selesai deh waktu sholatnya. Ini baru sholat. Nah, maka ini sebenarnya kan secara logika, nah udah waktunya udah habis, udah dia agak dapat apa-apa. Tapi karena berlaku hukum qadha, nah maka kita qadha. Boleh dia pakai qadhaan, boleh enggak. Jadi boleh. Jadi intinya qadhaan sunnah. Sama dengan adaan. Sholli fardhu subhi adaan itu juga sunnah. Ya adaan sama qadhaan hukumnya sunnah. Jadi boleh pakai boleh enggak. Ya. Ada lagi nggak? Mulai dulu. Tapi terkait suara yang mengganggu ketika kalau di rumah kan, kalau rukun Ramadan kita siang hari kan banyak tidur tuh. Iya. Nah kita setting soundnya enaknya kenceng apa pelan gitu? Wah, itu Supaya nggak kenceng aja ganggu. lu. Kenceng aja kalau gitu. Iya, iya. Jadi kalau untuk Ramadan itu diinformasikan nggak? Informasi ya. Artinya tahu kan semua. Tahu. Kalau ada kultum Ramadan, berarti udah tahu ada kultum apa dia tidur. Gitu. Ya. Cuma karena kan kecapean, kita sama-sama maklum kan. Dia capek, maka yang bagus. Jadi son-son kalau bisa ada bawah. Enggak ya, artinya diatur aja dah misalnya. Biasanya sih yang dengar kan baris depan. Baris depan sebenarnya ngantuk juga. Itu udah kelanjuran di depan. Gak enak juga. Gak enak. Ya. Ada yang pura-pura. Ya, kesana. Berbahan. Berbahan. Aku ada apa? Gua tahu aja. Itu paling banget itu. Ya, jadi ya standar aja seperti biasanya, karena itu hukumnya dari kultum gitu, karena memang ada kultum dan biasanya kultum itu kan gak teriak-teriak, artinya standar aja suaranya.
Insya Allah baru kata yang standar. Teriak aja kalau mendukung semua bilang gitu. Ya, jadi apa namanya nggak apa-apa diatur. Tapi kalau mau bisa diperbagus ya berbagus, soalnya artinya suaranya lebih enak dan lingkup yang kira-kira mendengarkan itu aja buat dia. Gitu. Jadi biar sama-sama enak dan udah ya. Cukup ya. Ada lagi? Enggak kan? Cukup ya. Semakola